بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة بعد مقام محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عز وجل وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua dan untuk seluruh kaum muslimin agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala bentuk larangan apapun yang kita ketahui maka kita jauhi secara langsung dari Allah di dalam Al-Quran ataupun melalui nabinya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan, itulah dia kaidah ketakwaan. Maka jagalah ketakwaan dimanapun kita berada dan kapanpun, karena kita tidak tahu di bagian bumi mana Allah mewafatkan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Allah Ta'ala mewafatkan kita. Tatkala kita berazam, bertekad kuat untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun, tidak memilih-milih harus di masjid saja, tapi di setiap tempat, terlebih lagi di tempat-tempat ibadah. Maka kita jaga ketakwaan. Dari ketakwaan tersebut, sehingga saat-saat kita bertemu dengan Allah, benar-benar yang kita bawa menghadapnya adalah takwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat siang hari ini, khatib di sini ingin memberikan nasihat untuk kita semua, menyampaikan sebuah materi ringkas berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak hak Allah yang wajib untuk kita tetapkan, wajib bagi kita, khususnya terlebih lagi orang-orang beriman, menetapkan bahwa tidak ada satupun yang paling benar, yang tidak akan mungkin tertimpa kesalahan, tidak akan mungkin tertimpa kelupaan, kekeliruan, kealpaan, kecuali Allah. Itu adalah ikrar orang-orang beriman, dan seharusnya diikrarkan oleh semua manusia dan semua makhluk.
mengikrarkan bahwa tidak ada yang paling benar, makna paling benar, takkan mungkin tertimpa kesalahan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang menjadikan kita. Dahulunya tidak ada, lalu Allah Ta'ala adakan kita. Dahulunya hanya segumpal air, lalu Allah Ta'ala jadikan darah, daging dan tulang, lalu kita dilahirkan, diberikan penglihatan, pendengaran, hati, lalu ditumbuhkan oleh Allah, disempurnakan akal kita. Tujuannya apa? Untuk mengikrarkan itu, untuk meletakkan dan melekatkan keyakinan di dalam hati kita bahwa dialah Allah yang maha benar. Lalu dia turunkan Al-Quran, dia utus nabinya untuk menyampaikan hal tersebut kepada manusia. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran banyak kita dapati ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ucapannya, dengan segala firman-Nya, dengan segala apa yang dia katakan di dalam Al-Quran, semua pasti benar. Tidak ada yang salah, bahkan satu huruf pun tidak ada yang keliru di situ. Makanya itu dijadikan oleh Allah sebagai ibadah. Membaca Al-Quran per hurufnya dapat pahala. Karena orang yang membaca meyakini kebenaran dari ayat-ayat Quran tersebut, sekalipun itu huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, alif, lam, mim, shad, qaf, kita yakin kebenaran yang ada di dalamnya. Walaupun mungkin secara kemampuan akal kita, kepintaran kita belum sampai kepada makna inti apa di balik huruf-huruf itu, tapi kita yakin maha benar Allah Ta'ala dengan segala firman-Nya, dengan segala ucapannya. Adapun selain Allah, terlebih lagi manusia, sering kita dengar manusia itu tempat kesalahan, manusia itu tempat bersalah. Dan memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak keturunan Adam itu banyak salahnya. Kata-kata khata' itu berbeda dengan khati. Kalau khati sekali atau dua kali, sedikit kesalahannya. Tapi kalau khata banyak sekali kesalahannya. Bahkan satu kesalahan belum dia selesaikan, belum dia hapuskan, belum minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun, udah buat kesalahan berikutnya, sudah lagi tambah kesalahan berikutnya. Atau satu kesalahan akhirnya dilakukan oleh manusia sehingga dia pun menuai kesalahan tadi. Karena sebagai contoh bagi yang lainnya, banyak sekali kesalahan manusia. Manusia tempat kesalahan, bisa kita benarkan. Tapi ada sebagian orang yang perlu kita luruskan ucapannya. Ketika mereka mengatakan manusia itu tempat salah kecuali Nabi, Allah dan Nabinya, maka ini kurang tepat. Kalau tadi Allah Ta'ala benar, Allah Ta'ala tidak tertimpa kesalahan, tidak tertimpa kelupaan. Adapun Nabi kita, beliau pernah lupa. Nabi kita pernah keliru. Akan tetapi kelupaan beliau, kekeliruan beliau tidak membahayakan umatnya. Karena Allah Ta'ala menjaganya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjadikan engkau maksum, ya Muhammad. Allah menjagamu dari manusia yang lainnya, sehingga ada sisi perbedaan beliau dengan manusia yang lainnya. Kelupaan beliau, kesalahan beliau justru sebagai sebab untuk turunnya ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala abadikan. Silahkan baca surat At-Tahrim, bahkan dinamakan surat At-Tahrim karena Nabi pada waktu itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lihat ayat pertamanya, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk mendapatkan ridho sebagian istrimu. Sebab-sebab turunnya ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena dia termasuk ibunda Aisyah salah satu yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Dia bersekongkol karena kecemburuannya kepada Zainab istri Nabi yang lainnya.
dia bersekongkol dengan Hafsah. Karena setiap Nabi SAW mabitnya di rumah Zainab, Zainab menyuguhkan madu yang membuat Nabi senang mengkonsumsi madu. Lalu Aisyah berkata kepada Hafsah, sekiranya nanti Nabi mengunjungi rumahmu ataupun rumahku, sama-sama kita katakan engkau telah memakan maghafir. Maghafir jenis tumbuhan yang diolah oleh orang-orang pada saat itu. Dia rasanya manis tapi baunya kurang sedap. Sehingga ketika ke rumah Hafsah, ketika ke rumah Aisyah, kedua-duanya berkata demikian. Apa yang kau makan wahai Rasulullah? Bau sekali mulut. Tidak ada. Kau makan maghafir? Tidak. Hanya saja aku baru dari rumah Zainab minum madu. Ke rumah Aisyah, ke rumah Hafsah juga demikian. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, la ashrabuhu abadan. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan minum madu itu lagi. Turun ayat. Turun ayat pada waktu itu. Hai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan? Jadi tidak benar kalau kita katakan Nabi gak pernah salah. Tapi ingat, kesalahan Nabi bukan aib. Kesalahan Nabi bukan celaan. Tapi kesalahan Nabi sebagai sebab-sebab turunnya ayat Allah. Ketika Nabi mendatangi Abu Talib saat sakratul maut, di sampingnya ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Setiap Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka yaumal qiyamah indallah. Pamanku, pamanku, ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan pegangan nanti di hari kiamat. Aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Kata keduanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau akan tinggalkan ajaran nenek moyang kita? Kau akan tinggalkan ajaran Abdul Muttalib, ajaran nenek moyang kita kau tinggalkan gara-gara Muhammad ini? Maka engganlah Abu Talib, bingunglah Abu Talib. Ini jeleknya kalau punya teman yang buruk, sampai mati pun diajak keburukan. Inilah gak enaknya punya teman buruk, sampai mati pun diajak dengan keburukan. Akhirnya Abu Talib, paman yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau harapkan masuk Islam, yang banyak membantu Nabi, pada waktu itu wafat, berdekatan wafatnya dengan Khadijah, karena setelah diboikotnya 3 tahun kaum muslimin di sebuah syi'ib Abi Thalib waktu itu 3 tahun, sampai pada waktu itu kaum muslimin hanya memakan kulit kayu. Diboikot, setelah dibebaskan pemboikotan, sakit parah Khadijah, begitu juga disusul dengan Abu Thalib wafat, meninggal dunia. Sempat ditalkinkan oleh Nabi, tapi nggak mau. Akhirnya Abu Thalib wafat tanpa mau mengucap apa yang diajak oleh Nabi. Galau Nabi. Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, aku akan beristighfar untuk pamanku. Padahal jelas matinya bukan di atas Islam. Tetap Nabi, karena saking sayangnya, manusiawi, beliau juga manusia. Maka ketika Nabi meminta kepada Allah, ampuni Abu Talib, berikan dia maghfirah, turun ayat dalam surat At-Taubah itu. Allah Ta'ala mengatakan, ma kana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak layak, kata Allah, seorang nabi atau orang-orang beriman memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang jelas-jelas musyrik, nggak mau masuk Islam. Nggak boleh, kata Allah Ta'ala. Walaupun itu ulil qurba, walaupun itu kerabat terdekatmu, nggak boleh, kata Allah. Setelah itu baru Nabi mengatakan, tidak boleh minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang jelas-jelas kafir, musyrik, belum memeluk Islam. Walaupun itu keluarga terdekat kita, paman kita, orang tua kita, anak kita, saudara-saudari kita, nggak boleh, dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi kesalahan beliau ingat sebagai sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain beliau, kesalahannya harus minta ampun kepada Allah, istighfar. Maka dari itu, hadis Nabi yang kita bacakan di awal tadi, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu salah, betul, banyak salahnya kita. Tapi apakah berhenti sampai di situ Nabi kita SAW? Tidak. Nabi memberikan solusi dari banyaknya kesalahan manusia yang setiap hari dia lakukan,
yang bertumpuk satu dosa demi dosa, satu kesalahan demi kesalahan. Bagaimana menghapuskan ini? Kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang banyak berbuat kesalahan adalah mereka yang banyak juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Ta'ala turunkan syariat taubat. Kalau sekiranya ada manusia yang tak bersalah, maka tak berguna diturunkan syariat taubat. Inilah hikmah, dibalik hikmah Allah Ta'ala. Kenapa ada taubat? Karena Allah Ta'ala ingin merahmati hamba-hambanya. Karena Allah Ta'ala ingin melimpahkan rahmat yang sudah Dia siapkan untuk hambanya. Bagaimana caranya? Pintunya taubat. Ketika si hamba datang kepada Allah, lalu dia menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala Tawwab, Dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa hamba-hambanya, sehingga dia sama seperti seorang yang tak punya dosa, atau seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji manusia karena dia tidak ada dosa. Bukan karena itu Allah Ta'ala memuji manusia. Tapi yang dipuji oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang apabila mereka menyadari berbuat kesalahan, maka mereka pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyadari kesalahan mereka. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam surat At-Taubah. Ini orang-orang yang apabila mereka melakukan satu perbuatan jahat, kemudian yatubuna min qarib, mereka segera bertobat kepada Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Bukan manusia yang tidak melakukan kesalahan, karena tidak akan mungkin dan tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Akan tetapi yang maha benar hanyalah Allah, Rabb kita, Allah Azza wa Jal. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu ya Muhammad. Apabila telah datang kebenaran dari Allah, janganlah engkau ragu-ragu. Maka kita yakin apa yang ada di dalam Islam tidak kita ragukan sedikit pun, secuil pun. Semua benar apa yang ada di dalam Islam. Tinggal kita sejauh mana untuk meyakininya, menerapkannya dan mengamalkannya, menyampaikannya kepada seluruh manusia, sehingga kita mendapatkan bagian kebaikan dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini kita rasakan rahmat dari Islam itu mencakup ke seluruh penjuru dunia. Maka kita menginginkan agar kita pun mendapatkan kebaikan dari Islam yang di dalamnya Allah Ta'ala berikan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua sehingga kita benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, dan dimudahkan pula kita untuk mendapatkan surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus shalah. بسم الله الرحمن الرحيم